Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali berjumpa anak-anak dengan Pak Arif. Ya, sekian lama setelah liburan kita lama tidak berjumpa. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar kembali bahasa Indonesia di semester 2. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kata kunci. Nah, ini sangat mudah sekali. Coba kita ikuti dan simak baik-baik penjelasan Pak Ari. Perhatikan terlebih dahulu contoh berikut ini. Ya, perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini adalah abstrak. Ini adalah tulisan Pak Arif dalam tesis di bagian depan ya. Nah, di lembar bagian depan ini ada sebuah paragraf yang banyak. Coba perhatikan kotak biru. Nah, di dalam kotak biru ini terdapat tulisan yang panjang ya, paragraf yang panjang. Sedangkan yang bagian bawah atau kotak merah itu bacaan atau kata kunci yang sangat pendek. Nah, dari sini anak-anak kita tahu bahwa dalam kotak biru yang berupa teks yang sangat panjang atau bacaan yang panjang, kemudian diambil kata kuncinya. Nah, kata kuncinya lihat hanya beberapa kata ya, 1 atau 2 kata saja. Kata loh ya, bukan kalimat ya. Jadi anak-anak bisa melihat contoh ini sebagai gambaran sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang kata kunci. Nah, apa pengertian dari kata kunci? Jadi kata kunci itu seperti yang kalian lihat di contoh tadi adalah kata penting yang menggambarkan isi dari sebuah teks. Ya, bisa dikatakan juga bahwa ini adalah intinya. Pak, lah bedanya dengan kesimpulan atau kalimat utama apa? Nah, kalau kalimat utama itu kan dalam bentuk kalimat panjang ya. Sedangkan ini hanya 1 atau 2 kata, sedikit sekali. Itu maka disebut sebagai kata kunci. Kata kunci biasanya adalah kata yang paling sering muncul dalam teks. Nah, artinya jika kamu menemui sebuah kata-kata yang sering muncul dan sering dibahas dalam teks tersebut, bisa jadi itu adalah kata kuncinya. Begitu ya. Nah, sekarang kita pelajari ciri-ciri kata kunci ya, agar kalian bisa menemukan kata kunci. Kita ketahui dulu ciri-cirinya. Yang pertama terdiri dari 1 kata atau 2 kata. Ya, artinya kalau kamu mau mencari kata kunci itu tidak boleh terlalu panjang sampai 1 kalimat, nggak boleh ya. Cukup 1 atau 2 kata saja, itu sudah sangat bagus sekali. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Ya, jadi kata-katanya itu menjadi sebuah pokok bahasanya. Jadi bukan kata sambung seperti Pak, lah dannya muncul berkali-kali, apakah kata kuncinya adalah dan? Tidak ya. Pak, sehingganya munculnya berkali-kali, apakah itu kata kuncinya sehingga? Tidak. Jadi kata kunci itu adalah kata yang mempunyai arti yang jelas ya. Kalau dan sehingga itu kan disebut sebagai kata sambung begitu ya. Jadi bukan. 3. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik informasi bacaan ya. Jadi intinya begitu. Kalian sudah paham pasti ya. Baik, langsung kita lihat contohnya. Ya, di sini ada paragraf atau bacaan. Nanti kita cari kata kuncinya. Ini sangat mudah ya. Pak Arif bantu untuk membacanya. Hutan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Di dalam hutan terdapat beragam jenis tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air ke dalam tanah dan mencegah tanah longsor. Ya, perhatikan baik-baik ya. Selain itu, hutan merupakan habitat asli bagi berbagai jenis hewan. Hutan juga dapat dijadikan tempat wisata bagi manusia. Oleh karena itu, hutan harus dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan. Nah, anak-anak, sebelum Pak Arif mau tanya kata kunci, kira-kira kalau
paragraf ini kalimat utamanya yang mana? Yang awal apa yang akhir atau yang di tengah tadi? Nah, kalimat utamanya yaitu yang belakang ya. Oleh karena itu hutan harus dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan. Itu ya. Itu kalimat utamanya. Seperti yang kita sudah pelajari dahulu. Sekarang kita akan mencari kata kunci. Nah, kata kuncinya apa? Ayo sebentar Pak Arif tunggu. 1 atau 2 kata saja cukup. Semoga benar jawabanmu. Ya, kata kuncinya adalah hutan. Ya, 1 kata saja. Tapi juga bisa dengan 2 kata seperti ini. Ya, jadi bisa juga ditulis manfaat hutan. Itu juga boleh ya. Yang penting tidak terlalu panjang. Begitu ya anak-anak? Gampang kan? Nah, sekarang segala sesuatu akan lebih bermakna ketika kita lanjutkan dengan berlatih. Nah, maka dari itu silakan kalian perhatikan bacaan berikut ini. Berlatihlah mandiri ya, tulis jawabannya di buku catatan kalian ya, sebagai catatan dulu saja. Untuk tugasnya Pak Arif akan beri di pertemuan berikutnya. Begitu ya anak-anak, silakan di pause bagian ini, kerjakan dan tentukan kata kuncinya. Semoga jawabannya benar. Insya Allah akan Pak Arif sisipkan dalam pertemuan atau video yang akan datang. Begitu ya anak-anak. Coba sekarang Pak Arif akhiri. Sekian dari Pak Arif, semoga bermanfaat dan ingat tetap semangat dan tekun belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.